Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Bayyinah. Pada pertemuan pekan yang silam kita telah membahas surat Al-Bayyinah, ayat yang pertama, yang kedua dan ketiga. Di mana ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka atau agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang hujjah yang jelas, bukti yang jelas. Artinya Yahudi tidak mau pindah ke Nasrani, Nasrani tidak mau pindah ke Yahudi. Yang musyrikin juga tidak mau pindah ke Nasrani, tidak juga mau pindah ke Yahudi. Semua dalam agamanya masing-masing. Berapa lama itu berjalan? Kurang lebih dalam kesesatan mereka semua, kurang lebih itu hampir 500 tahun ya. Karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 570 tahun kurang lebih. Jadi sekitar 500 tahun kurang manusia itu semuanya dalam kesesatan, tidak ada yang menyembah Allah satu-satunya kecuali sedikit. Kecuali sedikit yang menyembah Allah, jumlahnya sangat sedikit. Ada sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat kepada penduduk bumi, fara'a ahlal ardi jami'an arabuhum wa ajamuhum. Allah melihat kepada ahlul ardi seluruhnya, baik yang Arab ataupun yang tidak Arab, famaqatahum. Allah benci kepada mereka semua, sebab teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saat itu tidak ada yang menyembah Allah sama sekali. Ya, tidak ada yang menyembah Allah setelah beberapa tahun meninggalnya Nabi Isa alaihissalam atau diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi antum bayangkan sekian ratus tahun Allah tidak disembah secara esa. Nah, di daerah Syam, di Palestina, di Romawi, di sana ada kumpulan orang-orang beragama Nasrani menuhankan Allah dan menuhankan Isa juga dan Maryam. Bahkan menjadi sebuah negara, agama resmi negara Romawi saat itu. Kemudian di sebagian Palestina dan juga di Madinah ada Yahudi, mereka juga tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, mereka juga syirik. Kemudian di Makkah ada kaum yang menyembah Allah tetapi mereka juga menyembah berhala. Jadi antum bayangin beratus tahun, kurang lebih antara 400-500 tahun itu, yang menyembah Allah dengan mukhlishina lahuddin, satu saja, yakni Allahu Ahad, menyembah Allah saja secara esa, itu hitungannya hitungan jari.
Namun kenapa demikian, itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Nah, rasul inilah yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi Nasrani, menunggu rasul yang terakhir. Di antara mereka tidak mau saling keluar dari agamanya tadi, Yahudi, Nasrani, musyrikin, masing-masing bertahan dengan agamanya sampai datang bukti yang nyata yang mereka tunggu bersama, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang terakhir. Nah, ciri Rasul yang terakhir semua tahu mereka di dalam kitab suci mereka. Ciri paling mudah kemarin sudah Anda sampaikan adalah ciri fisik, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik di bagian pundak belakang sini, dekat leher belakang sini ada sebuah daging yang tumbuh, yang memang Allah ciptakan demikian. Yang besarnya itu ada riwayat yang menjelaskan sebesar telur burung merpati, ada juga sebesar buah apel yang kecil. Jadi antara itulah, dimana kalau Nabi pakai baju kelihatan. Itu tidak ada yang lain di saat itu, bahkan mungkin sampai saat ini, kecuali Nabi SAW. Itu ciri fisik, ciri paling mudah mengenal Nabi SAW dari segi fisiknya. Baik, ketika datang Nabi SAW membawa kitab yang qayyimah, membawa kitab yang berisi tentang kemaslahatan kaum manusia, harusnya Yahudi mengikut Nabi, Nasrani mengikut Nabi, tetapi ternyata mereka tidak mengikut Nabi SAW. Baik, sekarang kita masuk yang keempat. Ayat yang keempat, Allah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Bisa dibaca artinya, Ustaz? Tafadhol. Tidaklah perselisih orang-orang Yahudi yang diberi Taurat dan orang-orang Nasrani yang diberi Injil, kecuali setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Di antara mereka ada yang memeluk Islam dan ada pula yang tetap bertahan dalam kekufuran, walaupun mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi setelah Nabi SAW diutus, di internal Yahudi terjadi perselisihan, dan di internal Nasrani terjadi perselisihan. Apa itu perselisihannya? Sebagian mengimani bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Sebagian tidak mengimani bahwa Muhammad adalah yang dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Yang tidak mengimani tentu sebab karena sifat angkuh dan sombong, bukan karena tidak sesuai ciri nabi dengan penjelasan dalam kitab mereka. Sungguh sesuai, tapi justru mereka itu adalah angkuh, sombong, tidak mau berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah kebiasaan orang-orang Yahudi, sudah dari dulu seperti itu, tidak mau taat kepada Nabi Zakaria, Yahya, bahkan kepada Nabi Isa juga tidak mau. Nah, itulah yang terjadi. Jadi mereka saling bertengkar internal. Kisah yang paling terkenal, pertengkaran atau perselisihan pandangan antara Yahudi, antara para rahib Yahudi, adalah kisahnya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam ketika Nabi hijrah datang ke Madinah, beliau melihat dari atas pohon kurma, beliau melihat wajah Nabi. Pertama kali beliau melihat, beliau mengatakan, "Wallahi innahu laisa biwajhin kadzdzab." Demi Allah, Muhammad wajahnya bukan wajah pendusta. Ini rahib Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Setelah dia melihat seperti itu wajahnya Muhammad SAW, Nabi kita, maka beliau kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW secara pribadi, ingin menguji tentang kenabian Nabi SAW. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau rahib bertanya dijawab oleh seorang nabi maka bisa dijawab. Maka ditanyalah oleh Abdullah bin Salam pertanyaan-pertanyaan tertentu dan Nabi SAW menjawabnya. Nah, kemudian masuk Islamlah Abdullah bin Salam. Apakah yang lain masuk Islam? Tidak. Abdullah bin Salam sudah sampaikan kepada yang lain teman-temannya rahib, ini Muhammad benar, ini yang ada di kitab kita, inilah orangnya, inilah cirinya. Kalau tidak percaya kalian tanya saja. Sampai mereka orang Yahudi datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah para nabi terdahulu.
kisah Nabi Yusuf bagaimana kemudian turunlah surat Yusuf. Kisah nabi-nabi yang lain ditanya-tanya tentang ruh, dijawab oleh Nabi SAW semampunya Nabi SAW, dan dari jawaban itu mereka mengakui sebenarnya itu Nabi. Nah, Abdullah bin Salam menceritakan kepada Nabi setelah masuk Islam. Abdullah bin Salam mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya Yahudi itu adalah kaum pendusta. Innahum qaumu buht. Mereka itu kaum pendusta. Itu yang bicara rahibnya sendiri. Nah, rahibnya sendiri, bahwa agama mereka tuh agama kami, para pemimpinnya pendusta. Saya akan buktikan, kata Abdullah bin Salam. Saya akan buktikan. Hari ini saya masuk Islam, mereka belum tahu saya masuk Islam. Saya akan undang mereka datang ke sini, dan saya akan bersembunyi di dalam rumah Nabi SAW. Jadi istilahnya ini rumah Nabi di sini, Yahudi masih di luar, di balik pintu Abdullah bin Salam bersembunyi. Kata Abdullah bin Salam, sahabat, jadi sahabat beliau radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, tanyalah kepada mereka pendapat mereka tentang diriku. Apa pandangan mereka tentang diriku? Kata Rasulullah SAW, baik. Maka Abdullah bin Salam pun masuk. Maka datanglah para rahib-rahib Yahudi. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, wahai para rahib, kenalkah kalian dengan Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, ya kami kenal. Kemudian Nabi SAW bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka mereka memuji Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang yang baik, bapaknya baik, seorang yang dermawan, bapaknya adalah dermawan, seorang yang mulia, bapaknya adalah yang mulia. Kami segan dengan Abdullah bin Salam. Kami hormati Abdullah bin Salam. Dia tidak tahu Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Setelah itu Abdullah bin Salam pun keluar dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di waktu yang sama orang Yahudi kemudian mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang yang tidak baik, anak dari orang yang tidak baik, pendusta dari anak pendusta, penjahat dari anak penjahat. Baru saja dia puji di menit yang sama, di majelis yang sama, karena mereka mengira Abdullah bin Salam bersama mereka dalam akidah mereka. Tapi ketika Abdullah bin Salam ternyata masuk Islam, langsung mereka rubah pendapat mereka dalam hitungan detik. Maka disebut, orang Yahudi disebut dengan kaum buh, pendusta yang tidak pernah bisa dipegang janjinya. Maka jangan pernah berakad dengan Yahudi. Dari zaman dulu Nabi SAW apabila berakad dengan Yahudi, maka Nabi SAW berakad dalam hal yang perlu diakad. Kalau tidak, Nabi SAW tidak akan akad dengan Yahudi, sebab Yahudi pendusta. Nah, jadi Yahudi itu pendusta. Nabi sempat berakad perjanjian dengan Yahudi. Ada 3 Yahudi yang berjanji dengan Nabi SAW, 3-tiganya berkhianat dan 3-tiganya diperangi oleh Nabi SAW. Baik, jadi orang-orang rahib ini, mohon maaf, ini masalahnya di rahib. Agama itu masalahnya di ulamanya. Kalau ulamanya lurus, umatnya lurus. Rahibnya lurus, umatnya lurus. Masalahnya semua di ulamanya, karena ulama itu adalah penerus dari para rasul dan para nabi. Lurus yang disampaikan, benar yang disampaikan, maka benar. Jika tidak, maka tidak. Nah, mereka ini berselisih di antara mereka, di antara orang-orang Nasrani sesama mereka. Ada orang rahib yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Begitu juga di Yahudi, ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling benci terhadap Islam adalah orang-orang Yahudi, di mana dia itu bisa dihitung jari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Kapan-kapan kalau ada waktu, antum dengarkan kisah tentang pengusiran Yahudi di Madinah, bagaimana sifat mereka bertahan dalam kesalahan, tidak akan pernah mau memeluk Islam. Jadi paling susah menerima masuk Islam itu Yahudi, paling susah pindah agama itu Yahudi. Ya, ada doktrin apa Allah alam, tapi begitulah disebutkan.
oleh Nabi SAW, bahkan di Al-Quran juga disebutkan. Mereka itu paling susah meninggalkan agamanya. Baik, sekarang ayat yang kelima. Di sini agak sedikit penting di ayat kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Nah, pembangkangan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi nyata ketika Al-Quran menjelaskan bahwa sebenarnya kitab suci mereka memerintahkan sebagaimana yang Al-Quran perintahkan, yaitu beribadah hanya kepada Allah, menjauhi syirik, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Inilah agama yang lurus yang tidak menyimpang. nah, gini teman-teman sekalian, ini biar kita faham bahwa Yahudi, Nasrani itu dalam keadaan salah, terbukti dan terbongkar kesalahan mereka itu setelah turun Al-Quran. Sebelumnya tidak tahu kebenaran. Bahkan Nabi SAW, wa wajadaka dhallan fahada, Nabi tidak tahu mana yang benar. Yakni manusia saat itu tidak tahu agama yang benar. Yang paling benar mana tidak tahu. Yang satu trinitas, yang satu syirik, menyembah patung, yang satu menyembah berhala, yang satu Yahudi tidak menyembah. Yahudi itu adalah agama yang paling hancur Yahudi. Ilmunya banyak tapi tidak diamalkan Yahudi itu. Jadi sebelumnya mereka tidak tahu nih yang benar yang mana. Nah, ana ingin sampaikan antum semua, jangan sampai udah ada Al-Quran, Al-Hadis, antum masih tidak tahu mana agama yang benar. Ini muskilah. Itu persis seperti Yahudi, Nasrani, musyrik, Majus yang belum turun Al-Quran, itu namanya. Al-Quran sudah turun, masa antum masih semua agama sama? Kaif ya ini? Al-Qurannya ada, baca, ayo silakan kita baca, kita pelajari, duduk dulu sama-sama. Baca teks per teks, satu persatu secara sempurna. Jangan potong-potong tuduh, potong-potong tuduh, nggak enak begitu belajar. Belajar dari A sampai Z sama-sama. Al-Quran ada penjelasannya, Al-Hadis. Ini udah ada Al-Quran, Al-Hadis. Sudah masuk Al-Quran dengan Al-Hadis. Jadi seharusnya kita sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau kita sudah datang Al-Hadis dan Al-Quran masih bertahan di dalam agama yang lain, maka status kita adalah status agama yang salah. Karena Al-Quran, Al-Hadis adalah pembenar. Disebut wa muhaiminan. Disebut muhaimin sebagai penentu hukum yang benar dan yang salah itu Al-Quran. Baik, lihat di sini Al-Quran itu di sini disebutkan nih di dalam Al-Quran ini, di kitab kita Al-Quran berkata, wa ma umiru, ketahuilah wahai kaum muslimin, anda kaum muslimin yang percaya kepada Islam, ketahuilah wa ma umiru, sesungguhnya Yahudi Nasrani itu, wa ma umiru, tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, mereka itu tidaklah diperintahkan dalam Taurat dan Injil kecuali untuk menyembah Allah saja. Nih Al-Quran yang mengatakan. Jadi tidak ada dalam agama mereka seharusnya syirik, tidak ada harusnya. Harusnya Allah itu hanya satu, harusnya itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa itu lawannya syirik. Yakni kalau antum mau tahu ajaran yang asli dari Yahudi dan Nasrani, Taurat dan Injil, antum bisa lihat dari ayat ini, di ayat 5 ini, bahwa ajaran mereka sebenarnya adalah tauhid. Tapi kok kenapa mereka sekarang menuhankan yang lain? Ada Tuhan A, Tuhan B, yang satu tidak menyembah apa-apa. Yahudi itu semakin gak jelas yang disembah. Ratap-ratap sana-sana, semakin tidak jelas Yahudi itu. Nasrani masalahnya di tauhidnya, di akidahnya, mereka mentigakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau mau tahu ajaran asli mereka, sebenarnya adalah ajaran mereka disuruh menyembah Allah saja, bukan disuruh menyembah yang lain. Nabi Musa alaihissalam, Maryam alaihissalam adalah makhluk. Anda tanya, Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa ayah, sahih? Tanpa ayah, sahih? Naam. Ada nabi yang diciptakan di dalam rahim yang tidak ada sel telurnya. Isa diciptakan
di dalam rahim yang tidak ada sel spermanya. Mohon maaf nih. Kan itu yang dipermasalahkan kan. Isa lahir tanpa sel sperma, tanpa ada laki-laki. Tapi sebelum Nabi Isa dan mereka pembaca kitab Injil dan Taurat harusnya tahu. Kalau nggak tahu nggak mungkin. Sebelum Nabi Isa lahir, Allah sudah ngasih preambul pendahuluan. Pendahuluan Allah Azza wa Jalla adalah Allah menjadikan janin, mewujudkan janin di sebuah rahim yang tidak ada sel telurnya, yaitu rahimnya ibu dari Yahya. Yahya ibunya sudah menepos, tidak punya sel telur, adanya dari suaminya air, sperm. Tidak cukup untuk menjadikan janin. Itu satu. Dan Yahya dengan Isa sezaman, dan mereka melihat bagaimana nenek-nenek, seorang nenek yang tua, istri dari Zakaria, melahirkan seorang anak namanya Yahya. Sama saja sebenarnya, cuman tipis aja bedanya, tapi sama saja. Kata Zakaria, anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira. Istriku sudah tua, sudah menepos. Dan beliau mengatakan, washta'ala ra'su syaiba, saya juga sudah tua. Bagaimana? Sampai Nabi aja bingung. Bagaimana ya Allah, istri saya yang sudah menepos tidak ada sel telurnya kok bisa menjadi janin? Nggak logik secara medis. Ketidaklojikan itu dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Masalah itu masalah ringan, karena rahim itu rahim milik Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang tidak bisa diikut campur oleh dokter adalah urusan rahim, Pak. Jantung boleh dioperasi, ditambel lah, di kateter lah, jantung di bypass bisa, liver, ginjal mungkin ada ilmu untuk menggantinya, macam-macam lah ilmu. Mata mungkin bisa lah, ilmu medis. Tetapi rahim tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh rahim. Satu-satunya tempat Allah menciptakan manusia itu adalah di rahim. Satu-satunya Allah menciptakan keturunan hewan itu di rahim. Tidak ada tempat yang bisa menumbuhkan, merubah air menjadi darah, darah menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang menjadi indera, menjadi bentuk manusia sempurna kecuali rahim. Tidak satupun manusia ikut campur dalam rahim, mustahil. Karena kalau dokter ikut campur di rahim, pecah rahimnya atau pecah ketubannya, lapisannya, nggak bisa, nggak ada yang bisa ikut campur di rahim. Jadi jangan main-main masalah rahim ini. Jadi walaupun dia ada yang namanya bayi tabung, dia hanya menyatukan sperma dengan sel telur, tapi pertumbuhan janin tidak akan bisa tumbuh kecuali di dalam rahim. Dan itu pun rahimnya itu di dalam perut ibu. Nggak bisa kalau rahimnya dikeluarkan, dibikin elektronik yang hebat, nggak bakal bisa. Artinya Allah ingin sampaikan bahwa apapun yang ada di rahim tidak bisa dikuasai oleh manusia. Allah menyebutkan yahabu liman yasha'u dzukura wa yahabu liman yasha'u inatha. Allah berkehendak memberikan anak laki semua. Allah berkehendak memberikan anak perempuan semua. Allah berkehendak memberikan anak ada yang laki ada yang perempuan. Dapat dua-duanya. Dan Allah berkehendak menjadikan mandul tidak punya anak. Artinya tidak satu pun dari kita menguasai rahim. Saya mau matanya kuning, matanya biru, tebal, lentik, mancung. Saya mau putih, mustahil. Udah kita sepakat itu enggak mustahil. Cloning itu enggak ada yang berhasil dengan baik. Yang ada cacat di atas cacat. Baik, setelah kita tahu rahim itu adalah sesuatu yang dikuasai oleh Allah, maka terserah Allah bagaimana menciptakan makhluknya dalam rahim. Ada yang diciptakan dalam rahim hanya sperma saja, air laki-laki saja. Siapa itu? Zakaria. Ibunya menepos. Ada yang diciptakan juga dalam rahim sel bapaknya saja, ibunya tidak ada selnya, sudah menepos, yaitu Ishak. Sarah itu sudah menepos, baru dapat informasi. Kata Salah apa itu? Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhu wa qalat ajuz aqim. Saya udah nenek-nenek, aqim, saya juga mandul, saya udah menepos. Bagaimana saya bisa punya anak? Malaikat mengatakan, qala kadzalik qala rabbuk. Masalah ini masalah Allah. Nah, mukmin
Tidak semua harus Anda faham, Anda harus beriman. Gak semua harus kenapa, gak bisa dijawab kecuali dengan iman. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu persis dengan Allah menciptakan siapa tadi? Ishak, menepos ibunya. Satu lagi Yahya, menepos ibunya. Secara medis nggak mungkin juga. Yang satu lagi Isa, nggak ada spermanya, hampir sama. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu bukan siapa-siapa. Nabi Isa itu diciptakan dari janin, sama dengan yang lainnya. Ada makhluk yang tidak diciptakan dari janin langsung gede, tidak pernah bayi. Siapa itu? Adam dan dua itu. Ada hewan yang diciptakan tidak pernah jadi bayi, langsung jadi hewan besar. Siapa itu? Untanya siapa? Unta Nabi Soleh. Dalam batu, Nabi Soleh berdoa, ya Allah, mereka menantang saya, minta saya batu ini jadi pecah jadi onta. Tolong ya Allah. Kemudian dengan izin Allah pecah batu itu, keluar onta gede. Hamil ontanya lagi. Itu makhluk yang Allah ciptakan tanpa pernah jadi janin. Tidak diciptakan dari rahim. Sisanya diciptakan dari rahim. Antum dari rahim ibu, ana dari rahim ibu. Semua rahim yang pertama adalah rahim siapa? Rahim yang pertama rahim Hawa. Semua dari rahimnya Hawa. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam juga sama. Beliau mengatakan inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Dan beliau mengatakan wa amarani bis salati waz zakati madum wa awsani bis salati waz zakati madum tuhayya. Saya disuruh salat, suruh salat ke Allah. Saya disuruh bayar zakat. Sama seperti di sini. Lihat di sini, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah saja secara esa, dan tidak juga mereka diperintahkan kecuali sesuai yang kita diperintahkan, sesuai yang perintah Allah kepada kita, yaitu diperintahkan jangan syirik, dirikan salat, tunaikan zakat. Sama yang tadi Isa mengatakan masih kecil, wa awsani bis salati waz zakat. Saya diperintahkan untuk salat kepada Allah dan zakat. Jadi Nabi Isa sudah mengatakan itu. Di mana kita dapat informasi itu? Di Al-Qur'an. Yang benar ya Al-Qur'an. Karena seperti yang dijelaskan di sini, kalau sudah datang Al-Qur'an, kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau dulu ya wajar tadi, semuanya tidak tahu. Makanya mereka tidak akan meninggalkan agama masing-masing. Tapi setelah Al-Qur'an turun, masa ya iya kita tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Jelas Al-Quran. Jadi agama Nasrani jika ada sholat, ya dalilnya apa? Nih ayat 5. Mereka dulu diperintahkan sholat. Jika ada zakat, dalilnya apa? Nih, memang mereka dulu diperintahkan untuk zakat. Jadi ajaran mereka sebenarnya dengan kita sama. Hanya ada perbedaan, penambahan di zaman Nabi Muhammad SAW, penyempurnaan. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti dalam keyakinan kita akan diturunkan oleh Allah dan mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah. Jadi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam amalan ini, amalannya adalah wa ma tafarraqa, lihat halaman 55. Ya, bagaimana mengamalkan ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Caranya adalah jangan mengikuti hawa nafsu jika sudah mengetahui kebenaran, dan tidak ada halangan untuk menerimanya, karena hal itu akan menyebabkan kita bercerai-berai. Kita sudah tahu yang benar Al-Qur'an, yang benar Al-Hadis. Kalau ada kebenaran ikuti, jangan egoisme, jangan angkuh, jangan sombong, jangan jangan gengsi, ikuti jika itu sudah merupakan kebenaran, tundukkan diri. Yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ikhlaskan ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, karena ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah. Yani ibadahlah kepada Allah secara ikhlas. Jangan pernah syirik, menduakan Allah, main ke tukang dukun, datang ke tempat ramal, jangan juga pakai jimat, jangan juga pakai ilmu-ilmu, walaupun ilmu itu bacaannya bahasa Arab. Jangan pakai ilmu kebal, jangan pakai ilmu apalagi itu, ilmu-ilmu yang orang manusia pakai itu supaya anti A, anti B. Tinggalkan itu semua. Nabi SAW melarang itu semua. Bahkan apa hukum menempelkan ayat Al-Quran untuk mendapatkan perlindungan dari setan? Hukumnya para ulama melarangnya, kecuali untuk bayi
itu saja yang dibolehkan karena bayi nggak bisa baca Quran. Tapi kalau orang dewasa nggak boleh nih ayat kursi taruh sini. Syirik, sebab cara mengamalkan penjagaan untuk kita baca ayat kursinya, bukan ditulis ditempelin. Itu kalau bayi masih boleh. Ulama masih ngebolehin kalau bayi. Tapi kalau sudah bisa baca, tidak boleh syirik. Karena cara mengamalkan Al-Quran dengan membacanya, bukan dengan ditulis atau ditulis dibakar diminum. Itu kesalahan ikhwan, itu kesalahan. Yang benar baca terus menerus, dia akan menjadi benteng yang melindungi kita dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. Baik, itulah kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat 2 ayat ini. Kalau ada kebenaran ikuti, jalan yang benar sedikit Anda ingin sampaikan, mudah-mudahan singkat ini bisa kita pahami. Kita diminta oleh Allah, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkan kami jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, jalan para nabi dan rasul. Ingat, kita itu minta tiap hari jalan para nabi dan rasul, jalan para nabi dan rasul. Ana tanya, apakah para nabi dan rasul mengucapkan selamat Natal? Jawab aja langsung. Tidak, antum minta itu setiap salat. Yang kedua, nabi dan para rasul, apakah mereka pernah merayakan tahun baru? Tahun baru Islam pun mereka enggak, bahkan enggak ada dulu. Nabi enggak ada tahun baru Islam. Kemudian para nabi dan rasul, jalan para nabi dan rasul, apakah jalan mereka bermegah-megah atau mereka sederhana? Sederhana. Jalan para nabi dan rasul, apakah mereka menggunakan jimat-jimat? Tidak pernah. Baik. Terus ghairil maghdub alaihim, jangan jalan orang yang dimurkai. Orang dimurkai itu dia tahu ngelanggar, kesel kita. Itu udah tahu juga ngelanggar. Siapa mereka? Yahud. Waladhdallin, jangan juga jalan orang yang sesat. Sesat itu nggak tahu jalan, nyesat dia. Nggak tahu yang benar, nyesat. Dikasih tahu nggak mau, disebut dhalin. Siapa mereka? Nasrani. Nasrani masalahnya itu. Nggak tahu yang benar, dikasih tahu nggak mau. Kita berdoa tiap hari itu 17 kali, jangan jalan Yahudi Nasrani. Jalan Yahudi, sekarang Anda tanya, tahun baru jalannya siapa itu? Hah? Jalan an'amta alaihim atau maghdub dan dhalin? Maghdub dan dhalin pastinya. Ulang tahun jalannya siapa itu? Para nabi dan rasul pada ulang tahun atau si maghdub sama si dhalin kerjaannya? Itu kerjaan maghdub sama dhalin itu. Hari-hari Halloween apa nama itu? Valentine itu kerjaan maghdub sama kerjaan dhalin. Niup trompet kerjaan siapa? Para nabi dan rasul bukan? Bukanlah pasti. Main petasan, bakar-bakar petasan, itu jalan para nabi dan rasul bukan? Itu jalannya si maghdub sama si dhalin. Tolong kita pikir setiap hari loh, kita minta itu. Jalan yang an'amta alaihim, jalan para nabi dan rasul. Kita berlindung loh dari jalannya maghdub sama jalannya si dhalin. Tapi dalam keseharian kita tidak bisa memiliki mata yang tajam, mana jalan si maghdub dan dhalin, mana jalan an'amta alaihim. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini Allah buka mata hati kita, hati-hati dalam mengikuti adat istiadat ini. Yang memang benar jalannya jalan an'amta alaihim, ikuti. Kalau jalannya jalan maghdub atau si dhalin, tinggalkan. Itulah sebaiknya, karena tiap hari antum minta. Kalau antum menyelisihi ucapan itu dalam salat antum, tidak diterima antum, berarti doa itu yang 17 kali dibaca di dalam nauzubillahi min dzalik, atau belum diterima ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Semoga Allah kuatkan iman kita di penghujung tahun ini. Dikit lagi ada tahun baru, kemarin ada hari raya, itulah gitu. Mudah-mudahan dikuatkan mereka dalam keadaan yang tidak sahih. Yang sahih adalah Islam. Isa adalah nabi, tahun baru adalah adatnya maghdub, adatnya dhalin. Kemudian petasan juga adatnya maghdub, adatnya dhalin. Ajarkan ke anak-anak supaya mereka faham sejak kecil, tidak terombang-ambing. Kata Nabi bagaikan buih di lautan. Banyak jumlahnya namun tidak mengerti kebenaran yang mana. Akhirnya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, jalan yang lurus, jalan bagaikan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh terdahulu. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.